Aku berarti sampai mana mbak? Tenang-tenang hijau. Sebelumnya yang Cukup gak itu? 19 tapi tenang-tenang aja dia. 25. Oh ini dulu. Dulu. Telepon gak mau. Oh terus di kafe sudah kan? Iya. Di situ tenang. Belum gak sih mbak, sih putih gak sih? Sudah itu sudah. Nah sekarang kita masuk ke bagian yang kadang bikin merinding alias bagian yang paling ditakuti umat pekerja yaitu audit. Tenang-tenang kak, ini bukan interogasi KPK kok, cuman mau tahu aja. Gimana sih rasanya kalau laporan keuangan dicek atasan atau auditor? Tekan nggak? Serem nggak kayak horor atau biasa aja kayak lihat di sekarang tanggal tua? Deg-degan sih. Kita kan auditnya nggak ada jadwal, tiba-tiba datang tim auditnya. Jadinya kita harus nyiapin yang terbaik. Kita kan harus perfect di mata tim auditor. Iya betul. Selanjutnya menurut Kak Aini audit itu penting nggak sih? Karena bagi sebagian orang berpendapat audit ini kan cuma dijadikan ajang untuk mencari kesalahan karyawan. Penting sih buat kemajuan toko. Kalau kita kerjanya nggak ada tujuan, kita kan kerja lempeng-lempeng aja itu kan nggak ada apa ya, nggak ada progres ke depannya kan. Kita kan kalau ada audit terus ada nggak tahu kekurangan kita di mana, terus kita kan bisa memperbaiki gitu. Nah selanjutnya biasanya hal apa sih Kak yang diperiksa kalau audit dilakukan? Apakah hanya soal uang tunai atau juga stok dan laporan? Kalau audit sendiri tuh nggak ngecek laporan. Audit itu ngeceknya tiga, dari produk, place, sama people aja gitu. Kalau people kita nanyain produk yang promo itu apa, terus sales di toko berapa, targetnya berapa gitu. Kalau place lihat dari kebersihan tokonya sama kerapian tokonya. Kalau produk lihat dari raknya kita ada yang kotor nggak, terus raknya kita full display apa ada yang kosong gitu. Untuk auditnya sendiri itu seberapa sering sih Kak dilakukan di tempat kerja, mingguan, bulanan atau gimana? Kalau audit sih nggak ada jadwal ya, tiba-tiba tim auditor datang gitu aja. Nggak kayak SO grade tiap 3 bulan sekali itu ada jadwal. Oh, dadakan gitu ya? Dadakan, jadinya kita harus perfect gitu. Untuk hasil audit sendiri itu pernah nggak sih Kak menunjukkan selisih kas atau barang hilang, terus itu gimana penanganannya? Kalau audit sih nggak itu ya, nggak ngitung stok gitu sih, cuma jadi ada 3 aspek tadi. Kalau selisih antara barang-barang itu kan kita ngitungnya pakai SO grade gitu, jadinya nggak ada nilai di stok. Untuk selanjutnya menurut Kak ini nih, audit itu lebih terasa seperti pengawasan atau pembinaan Kak? Lebih ke pembinaan sih, seperti yang awal saya bilang tadi, kalau kita ada kekurangan pasti kita kan bisa tahu kekurangannya di mana, terus bisa memperbaiki apa itu. Semisal nih Kak, kakak tahu ada kesalahan di toko itu, kakaknya mau melaporkan dulu atau nunggu audit aja? Lapor Daripada ntar kena nilai ya? lebih baik lapor dulu sih gitu. Selanjutnya dilanjutkan sama Mbak Alivia ya Kak ya. Apa saja yang KAI lakukan supaya saat audit tidak panik dan semua data yang disiapkan dengan tenang? Kita harus siapin 3 itu tadi, yang people, product, sama place. People berarti kita harus melakukan briefing itu tentang promo, tentang target. Terus kalau kalau place kita harus jaga kebersihan lagi, terus harus full display tiap shift. Terus kalau produk itu harus melakukan kebersihan rak sama pengecekan expired barang-barang di warehouse. Kalau laporan keuangannya rapi dan auditnya berjalan lancar, biasanya ada apresiasi atau bonus dari atasan enggak? Enggak sih. Kalau di Alfamart cuma dapat nilai aja. Dari 3 aspek tadi itu dapat nilai, nggak ada bonus. Kalau bonus kan itu dari target kita, misal target penjualan 100 tadi ya, 100 terpenuhi atau achieve gitu, itu
baru kita transfer, maksudnya dapat terus. Kalau disuruh milih antara audit dadakan atau pelanggan banyak nanya tapi gak jadi beli, mending yang mana? Pelanggan banyak nanya tapi nggak beli. Soalnya kita kan bisa ngambil sendiri. Kalau audit kan nggak bisa. Kita kan kerjanya tim tuh. Iya. Tapi kan nggak bisa lah ngambil. Kadang kan ada selisih, malah jadi berat. Betul. Sebelum menuju akhir, kita mau tanya sedikit soal pelanggan. Karena pasti setiap hari ketemu macam-macam karakter customer yang berbeda-beda kan. Siapa tahu bisa jadi cerita yang menarik. Ada gak customer yang selalu datang dan kakaknya udah hafal banget sama gayanya? Ada sih. Kalau promo, kalau yang promo itu nggak itu. Kadang sebelahnya yang diambil, sebelahnya diambil tapi harganya lihat yang sebelahnya. Udah terjadi berapa kali. Tapi tetap gitu loh. Kan bisa dibaca dulu kan kalau mau ambil barang yang itu sih yang paling menyenangkan. Pernah gak nemuin customer yang super cerewet, super ramah, atau malah baperan? Gimana cara menghadapinya? Semuanya aku penting sih, yang super baik. Kadang tiba-tiba doain kayak, oh kamu pernah tahu nih mbak ya, kamu pernah tahu, oh semoga saja dia, semoga transaksinya lancar, nggak ada minus gitu. Kadang ada juga yang, ya aku sih mbak, dari kasih mbak Jus, nggak pernah aku kayak gitu. Ya tadi bapak-bapak tadi sing nyusul anaknya itu, jadi kasih mbak Jus gitu. Kuat mental berarti Iya, ya. semuanya diuji kita. Pernah gak ada pelanggan yang ngajak ngobrol tentang hal pribadi atau malah curhat gak jelas? Reaksinya waktu itu gimana? Kalau hal pribadi sih kayak nanya-nanya macam gitu aja sih. Terus sama tanya-tanya sosmed gitu aja. Nggak ada sampai yang pribadi yang kayak gimana enggak. Mungkin maksudnya kayak ada nggak kadang yang cerita malah masalah pribadinya customernya cerita ke Oh mbaknya? banyak. Banyak kan ibu-ibu kayak yang itu. Sharing banget ya. Kita dikasih Ya sambil jadi sama senyum-senyum itu ya. dikasih jadi pendengar juga, jadi kasir juga. Multi talent banget ini Itu mbaknya. senang juga gitu. Kalau boleh menyampaikan sesuatu, mungkin pesan atau unek-unek, apa yang ingin disampaikan pada pelanggan sebagai seorang yang kerja di balik meja kasir setiap hari? Silakan sampaikan unek-uneknya yang selama ini dipendam. Gini guys, kalau kalian belanja di retail, di suatu retail, kalian usahain apa ya? Jangan judes. Kalau kasihnya nggak judes loh ya. Kalau judesin balik nggak apa-apa. Tapi kalian tuh jangan apa ya? Jangan judes. Karena kalau kalian judes jahat, kita sebagai karyawan retail tuh nggak bisa ngelawan. Tapi kita aslinya bisa ngelawan, cuma takut aja. Kita bakalan dilaporin ke pusat dan nggak diterusin kontraknya. Itu pesan dari saya. Kita juga harus tahu ya sebagai pelanggan. Dan dari semua pengalaman menjadi kasir, apa sih pelajaran yang paling berharga yang sudah didapatkan? Apa ya? Kita kan kerja kasir kan nggak ngasih aja nih. Kita kan ketemu banyak karakter orang. Jadinya kita bisa ambil pelajaran dari situ sih. Kalau ketemu orang yang gini, responnya kita harus gini. Lebih jadi psikolog sih. Soalnya kita harus memahami Karakter orang ya. karakter orang, muka orang, terus gerak-geri orang. Betul. Poin-poinnya kita kan kalau ketemu banyak orang kan kita bisa terasa Komunikasi. komunikasi sama public speakingnya juga. Boleh kasih tips sedikit buat anak muda yang pengen kerja di posisi kakak? Banyak ini kayaknya ya. Tips ya, kalau tips usahain jangan kemudian ya kalau kerja, jangan kemudian. Kita jadi kasir tuh harus senyum ramah meskipun kita dilanda masalah ya, tapi kita harus pasang topeng, harus senyum di depan customer gitu. Kita harus
pressure banget. Ya soalnya kita kan ketemu banyak orang dan semua orang kan nggak sama kayak gitu. Kadang salah dikit juga bisa jadi masalah. Betul. Banyak komplainnya ya. Mm-mm. Terakhir ini, kalau dikasih kesempatan untuk belajar lebih dalam soal akuntansi atau laporan keuangan, tertarik nggak? Kenapa? Tertarik sih, soalnya dari akuntansi atau laporan kita kan jadi tahu kita kerjanya kan di bawah target, di bawah target. Kalau nggak ada akuntansi tuh kayak kerjanya tuh nggak tahu targetnya itu gimana, targetnya berapa gitu kan. Kalau ada target terus kita ada laporan atau akuntansi, kita kan jadi terarah kerjanya kan, betul kan. Kalau misalnya kita kerja 30 hari kerja dikurangi sama hari kita libur, nah itu gitu targetnya segini, terus hari kerjanya segini dikurangi hari libur, terus kan kita jadi tahu perharinya targetnya aku harus segini, targetnya segini untuk mencapai target tadi. Gitu. Bisa jadi Evaluasi. Ya. Betul. Dan itu dia obrolan seru kita bareng kakaknya yang nggak cuma jago scan barcode tapi juga paham pentingnya laporan keuangan, pencatatan stok sampai siap kalau misalnya ada audit dadakan gitu ya kak ya. Iya. Dari cerita-cerita unik soal pelanggan sampai tantangan kerja di balik meja kasir, kita jadi tahu bahwa peran mereka lebih besar dari yang kelihatan biasanya. Semoga cerita ini bisa jadi insight buat kita semua, terutama yang lagi belajar akuntansi, bahwa praktiknya tuh nyata banget di lapangan. Terima kasih banyak ya kak buat narasumber kita hari ini, kak Aini. Dan sampai ketemu di obrolan berikutnya. Karena di balik struk belanja ada kerja keras yang layak dihargai.